Oke, shalom dan selamat pagi diucapkan untuk kita setiap jemaat Tuhan yang beribadah, yang dapat berkumpul di rumah untuk bersama-sama mengikuti persekutuan secara online di YouTube. Dan setelah ini, sebelum kita meneruskan persekutuan kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan karena diberikan sebuah kesempatan untuk kami bersama beribadah kepadamu pada hari ini. Kami mohon agar Tuhan terus menyertai di mana juga anak-anakmu mengadakan persekutuan dan ibadah pada pagi ini. Kami mohon agar lawatan Tuhan terus menyertai mereka, lawatan Tuhan terus memelihara setiap persekutuan yang anak-anakmu lakukan di rumah masing-masing maupun di tempat kerja maupun di mana juga mereka berada. Ya Tuhan, kami mohon agar sekali lagi pelindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah anak-anakmu yang mereka lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur karena kesempatan dan juga kemurahan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semua? Saya percaya setiap kita di dalam keadaan yang baik. Syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap pribadi kita, sehingga kita dapat beribadah bersama-sama pada pagi ini. Karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi setiap pribadi kita, kita dibangkitkan dari tiduran kita pada hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saya ajak semua jemaat Tuhan di mana juga Anda berada pada saat ini, baik di rumah, baik di tempat pekerjaan atau di mana juga Anda berada, beribadah bersama dengan kami pada pagi ini. Saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menghormati hadirat Tuhan di tengah-tengah pujian dan penyembahan kita. Mari saya ajak kita tunduk kepala dan berdoa sekali lagi. Tuhan, kami naikkan segala pujian syukur kami Tuhan atas kebaikan dan pimpinan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas pelindungan Engkau, penjagaan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat yang tercurah Engkau berikan bagi kami Tuhan, sehingga hati kami rindu Tuhan untuk terus memuji dan menyembah Engkau. Hati kami sentiasa rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap bibir, setiap lidah mengaku Engkau adalah Tuhan dan Raja kami, karena Engkau layak disembah dan diagungkan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Kami percaya Engkau berdiri di atas tahta puji-pujian orang yang percaya. Dan pada saat ini biarlah nyanyian kami Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita naikkan penyembahan ini sebagai sikap doa kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku setiap waktu
jemaat Tuhan, kita nyanyi dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka denganmu. Yang kami renungkan setiap waktu Tuhan. Kepadamu. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kerendamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka kerendamu. Tuhan, kami mau menyembahmu selamanya. Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Engkau layak kami tinggikan dan agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita terus memuji Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung, batu dan keselamatan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari bebas menyembah Tuhan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Come on, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhan, Engkau luar biasa. Tuhan, Engkau sungguh dahsyat. Haleluya. Tidak ada Allah lain yang kami agungkan, yang kami tinggikan seperti ini, melainkan Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sentiasa menyediakan tempat yang indah bagi kami, tempat yang termulia yang pernah kami miliki, yaitu berada di sisi Engkau Tuhan. Terima kasih karena selalu ada bersama dengan kami di saat kami jatuh, di saat kami lemah. Engkau membangkitkan kami, Engkau menguatkan kami. Dan tiada kasih yang terindah melainkan kasih Tuhan Yesus Kristus yang sentiasa ada bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Oh
lukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Haleluya. Terukir namaku di mata-Mu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan,
bagiku, sungguh kau berharga bagiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena salib-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami, karena salib-Mu Tuhan yang telah menebus kami, karena salib-Mu Tuhan telah memenangkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami ingin agungkan dan kami terus sembah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Begitu juga bagi saudara-saudara kita yang baru pertama kali bersama kita pada pagi ini. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang hari Minggu yang sudah lalu, sehingga pagi ini kita dapat bersama-sama untuk menikmati berkat daripada firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang padamu pada pagi ini. Kami kembalikan segala pujian syukur kami ke hadirat-Mu, di mana kami merasa kebaikan dan kepimpinan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari Minggu yang sudah lalu, sehingga pagi ini kami dapat bersama-sama untuk menikmati berkat daripada firman Tuhan yang kami kongsikan bersama pada pagi ini. Sekiranya ada kuasa kegelapan roh-roh yang ingin mengganggukan kami di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus kami perintah keluar, supaya tidak mengganggukan satu daripada antara kami dalam kami mendengar daripada firman-Mu. Sekiranya ada yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan jika kehendak Engkau sembuhkanlah segala penyakit. Sekiranya kehendak Tuhan Engkau beri kekuatan bagi kami sama-sama untuk menikmati berkat daripada firman Tuhan yang kami sampaikan pada pagi ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Tolong dengarkan doa kami yang tidak sempurna ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan semua ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rasa sudah 5 bulan kita tidak beribadah di bangunan gereja. Karena masalah yang seperti ini kita tetap setia untuk beribadah dimanapun kita berada. Dan pagi ini saya ingin membawa kita sedikit daripada firman Tuhan yang terdapat daripada 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai yang ke-18. Tapi saya ingin kongsikan dan bahaskan dalam ayat 16 dan 18 nanti. Dan mari kita sama-sama untuk melihat daripada ayat 11 sampai yang ke-18. Dan saya membacanya dan kamu mengiringi dalam salinan yang apa ada pada kamu. Nah, ayat 11. Sebab ini berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya membunuh dia? Sebab segala perbuatan jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah orang pembunuh manusia.
Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Nah, di dalam ayat pembacaan kita tadi, saya ingin membawa kita untuk melihat tentang kasih. Dan tajuk ataupun tema yang kita bahaskan pada pagi ini adalah kasih yang sempurna. Apakah kasih kita yang selama ini tidak sempurna? Mengapa kita perlu lihat kasih yang sempurna lagi? Jadi maka dengan itu kita perlu perhatikan firman Tuhan yang berbicara untuk kita pada pagi ini. Yang pertama kita lihat tentang kasih. Yesus telah mengasihi kita sehingga Ia menyerahkan nyawanya untuk kita. Begitu juga kita harus mengasihi saudara kita seperti mana Yesus telah mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ramai orang yang mengatakan dia mengasihi temannya, tapi kasih itu belum disempurnakan. Kita perlu lihat bagaimana kasih itu dapat disempurnakan. Kalau kita lihat daripada ayat 11 tadi, yang mengatakan inilah berita yang kamu dengar dari awalnya, yaitu kita harus mengasihi. Jadi pada hari ini, berapa lama sudah kita merasakan hidup kita di dalam Tuhan? Memang kita sudah merasa kasih itu sudah ada. Tapi apakah kasih itu sudah disempurnakan? Jadi pagi ini saya lihat beberapa orang-orang yang ingin supaya menyempurnakan kasihnya. Ramai orang di luar sana, mereka juga mempunyai kasih. Tapi apakah kasih itu sudah disempurnakan? Jangan kasih kita seperti Kain. Kain walaupun dia adik-beradik dengan Abel, karena kasih itu belum disempurnakan. Itu firman Tuhan sudah mengatakan tadi, orang yang membunuh tentu tidak mempunyai keselamatan. Kalau kita lihat demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya selalu ingat ayat ini. Mengapa kita perlu mempunyai kasih? Walaupun kita mengatakan saya mengasihi saudara saya, tapi ini Kain dan Abel ini bukan orang lain. Ini beradik satu daripada satu kandungan. Mengapa dia membunuh Abel? Karena kasih itu belum disempurnakan. Walaupun dia adik-beradik, walaupun dia satu kandungan, tapi kasih itu belum disempurnakannya. Kalau kita lihat di dalam ayat pembacaan kita tadi, dan juga kita petikan daripada 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Di dalam tiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu ialah yang lebih besar daripada ketiga hal itu. Itu makanya pagi ini kita perlu belajar banyak tentang kasih. Kalau kita lihat nyanyian kita tadi, yang saya rindu dalam perkataan nyanyian itu, namun kasih-Mu tidak pernah tinggalkan, tidak pernah jauh daripada aku. Jadi kita memerlu kasih.
Kalau kita lihat, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini kasih. Kalau kita mempunyai satu kasih yang sempurna, kasih inilah yang menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita mengasihi sesuatu teman kita, tentu kita tidak membuat apa-apa kejahatan untuk dia. Karena kita mengasihi dia. Karena kasih yang menutupi banyak sekali dosa. Itu makanya kita perlu mempunyai kasih yang sempurna. Tetapi kasih juga menutupi segala pelanggaran. Kasih menutupi segala pelanggaran kita. Apapun pelanggaran kita, kalau kita tidak mempunyai kasih, dia terus begitu saja membawa kita kepada kebinasaan. Karena kasih, dia yang menutupi segala pelanggaran kita. Jadi dengan ini Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar banyak daripada kasih. Mengapa kita memerlukan kasih? Mengapa kita mempunyai terima kasih yang disempurnakan? Banyak orang yang mengasihi tapi tidak disempurna. Ada seorang di antara kamu mempunyai harta yang banyak, tetapi melihat saudaranya yang menderita dalam kekurangan, dia menutup pintu hatinya untuk membantu orang yang di dalam kekurangan itu. Kalau kita lihat bagaimana kasih Allah tetap tinggal di dalam dia. Kalau kita menutupi pintu hati kita untuk membantu, untuk melihat orang yang dalam kekurangan, yang dalam menderita, apakah kasih Allah itu tetap tinggal di dalam kita? Tentu sekali tidak. Itu makanya kita perlu belajar banyak, supaya kita memahami bagaimana kita dapat memelihara kasih itu. Jangan saja dia kasih itu seperti firman Tuhan mengatakan tadi, jangan dia dari mulut saja. Jangan dia daripada lidah kita saja. Jangan dia daripada ungkapan kita. Oh, saya mengasihi kamu. Tapi itu belum sempurna. Kalau kita lihat, ada orang yang mempunyai harta yang banyak, tapi dia melihat saudaranya kekurangan, menderita dalam kekurangan, tapi tidak pernah membuka hatinya untuk membantu dia. Firman Tuhan mengatakan bagaimana kasih Allah itu tetap tinggal di dalam dirinya. Kasih bukan saja dengan perkataan atau dengan mulut dan lidah. Kasih harus disertai oleh perbuatan. Ini yang menyempurnakan kasih kita. Kasih harus disertai oleh perbuatan. Saya tengok memang ramai orang, termasuk saya sendiri. Harus kita belajar bagaimana menyempurnakan kasih kita. Kasih bukan saja dengan perkataan ataupun dengan mulut, lidah. Itu senang saja, siapa-siapa pun boleh sebut. Saya mengasihi kamu. Tapi itu belum sempurna, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyempurnakan kasih itu. Seperti mana firman Tuhan mengatakan, jika kasih tidak disertai oleh perbuatan, sekalipun tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang menerimanya. Saya selalu ingat hal yang seperti ini. Ada orang datang bersama kita, dia membantu kita. Dia bilang, saya membantu kamu dalam ini PKP. Sudah dia beri sumbangan itu, dia pergi dengan orang lain. Saya pergi tempat itu, pastor dia jauh kekurangan, tidak ada makanan. Saya bagi dia sekalian sebanyak seberapa. Itu pemberian kamu itu tidak menjadi berkat bagi kami yang menerima juga. Apalagi bagi kamu yang memberi. Itu makanya perbuatan ini harus disertai oleh kasih juga. Dua ini yang kita perlu lihat pada pagi ini. Ada orang yang mengasihi, seperti firman Tuhan mengatakan,
Jangan kasih itu dengan perkataan. Jangan kasih itu dengan mulut dan lidah. Itu belum sempurna. Pada 2 minggu yang lalu saya lihat satu artikel di dalam Facebook. Ini perkara doa juga. Saya lihat dia betul-betul dia buat kasih yang sempurna. Itu makanya mereka buat satu perkara doa supaya menyempurnakan kasih kita juga. Ramai orang yang mengatakan seperti mana yang saya ulang-ulangkan. Dia mengatakan saya mengasihi kamu. Seperti nyanyian, banyak nyanyian yang kita tahu. Tapi saya bersyukur. Saya tidak pernah dihubungi oleh bertanya tentang saya punya tema. Tapi saya lihat semua nyanyian yang kita nyanyi tadi ada hubungannya dengan khotbah. Itu bukan karena kepintaran dia, tapi mungkin itu kegerakan Roh Kudus. Walaupun dia tidak pernah berhubungi dengan saya, tapi dia tahu apa yang dia mau mempersiapkan. Nah, yang kedua yaitu perbuatan. Yang pertama tadi kasih. Kasih itu tidak dapat berjalan sendiri kalau tanpa perbuatan. Apapun perbuatan kita, jika tidak disertai oleh kasih, semuanya itu tidak mendatangkan berkat bagi kita. Jika kasih tidak disertai oleh perbuatan, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam diri kita? Ini yang kita perlu lihat. Perbuatan harus disertai oleh kasih. Kasih harus disertai oleh perbuatan. Bagaimana? Walaupun kita sebut dia sepanjang hari saya mengasihi kamu, tapi tidak mempunyai perbuatan, itu kasih itu dia pada hilang sendiri. Dia pada dilupai. Walaupun kamu sebut dia sekarang untuk saya mengasihi kamu pasti. Tapi tanpa perbuatan, kasih itu pun tidak dapat saya terima. Kasih harus disertai oleh perbuatan. Begitu juga perbuatan harus disertai dengan kasih, supaya kedua-duanya disempurnakan. Itu makanya pagi ini kita belajar kasih yang sempurna. Kalau kita mengatakan kasih saja, itu belum cukup. Kalau kita belum membuat perbuatan menyertai kasih kita. Kita lihat dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya iman itu juga pada mati. Perbuatan tanpa disertai iman juga hakikatnya juga mati. Kedua-duanya tidak boleh berjalan masing-masing. Macam kata Iban, tidak boleh ke diri itu. Harus dua itu bersama-sama. Itu makanya firman Tuhan untuk kita pagi ini. Kasih yang sempurna. Bagaimana kasih itu dapat disempurnakan? Dia harus disertai oleh perbuatan. Jangan kita mengatakan saya mengasihi kamu. Ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Tapi itu nyanyian saja. Itu ungkapan kita itu sampai bila dia habis. Tidak pernah habis itu. Kalau dia tidak mempunyai perbuatan, kasih itu juga boleh mati. Kasih harus disertai oleh perbuatan. Begitu juga perbuatan disertai oleh kasih. Seperti Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan tanpa disertai iman juga mati. Kedua-duanya harus bersama-sama supaya ianya disempurnakan. Saya lihat satu tempat. Memang itu tidak salah kita sebut kita mempunyai iman, jika kita tidak mempunyai perbuatan.
Saya lihat satu bangunan di satu tempat. Minta maaf, saya tak mau sebut dia. Tempat itu. Dia punya gereja cukup besar. Besar juga gereja kamu. Oh, ini kami buat dengan iman ini. Bagaimana kita duduk di rumah sana? Iman tolong buat itu gereja. Iman coba kamu pergi ambil itu kayu. Iman coba kamu cari untuk beli atap. Dapatkah? Sampai Bengkalai, waktu saya datang itu dia punya tiang bukan lagi macam semen, hitam sudah. Karena mereka menggunakan iman tanpa perbuatan. Setiap yang kita buat memang kita memerlukan iman. Ada juga dalam PKP ini. Mengapa kamu takut? Kamu tidak ada iman kah? Ya memang saya ada iman. Apakah iman itu ada sungguh-sungguh dapat menghilangkan penyakit itu datang? Ini yang kita perlu. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman tanpa perbuatan kata Yakobus juga mati. Kalau perbuatan tanpa iman juga mati. Dia harus disertai, harus berjalan bersama-sama. Begitu juga kasih dengan perbuatan. Banyak orang yang mengatakan mengasihi tapi tidak perbuatan. Iman tanpa perbuatan tidak boleh hidup. Karena perbuatan itu juga memerlukan iman. Dua-dua ini sama-sama memerlukan. Itu makanya iman tanpa perbuatan, iman itu pada mati. Perbuatan tanpa iman pun mati. Ada satu saya punya, bukan juga dia anggota gereja, tapi karena dia selalu berjual di bawah gereja kami. Setiap pagi hari Minggu dia panggil saya, Pastor tolong bawa ini saya punya persembahan. Karena dia jual babi. Ini Cina. Mula-mula dia kasih 20 ringgit. Semakin lama semakin banyak dia bagi. Saya bilang sama dia, saya tidak perlu ini persembahan. Saya perlu kamu sendiri datang. Jadi dia mempunyai iman. Tapi dia punya perbuatan tidak ada. Tapi orang ini dia punya perbuatan, iman dia tidak ada. Begitu juga bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mempunyai iman, jangan selalu mengharapkan seperti yang saya sebut tadi. Oh, ini kami buat dengan iman saja. Ramai kami pastor-pastor juga. Kalau atur pergi masuk dalam pedalaman, sanggup kamu pergi ke? Saya pergi dengan iman. Saya melangkah dengan iman. Tapi iman itu tanpa perbuatan. 2-3 bulan sudah pulang. Di mana iman dia? Karena iman itu mati karena tidak mempunyai perbuatan. Nah, untuk penutup, iman, harapan, dan kasih. Yang ketiga hal ini, kasih lebih besar daripada 3 perkara ini, 3 hal ini. Saya dijemput pergi Johor. Setelah kami selesai khotbah, sudah makan, kata pastor, mau kamu ikut, saya bawa kamu pergi tengok kapal ini Sultan Johor. Mau saya bilang, boleh pergi ke? Boleh masuk sana? Tidak, dia di laut itu, di tepi sungai. Waktu kami pergi, ada 3 tempat parking dia. Tapi yang saya lihat sana 2 saja. Iman, pengharapan. Dia tulis di burit kapal dia, di belakang dia. Besar tulis dia. Ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tulis sana 1 kapal itu iman. 1 ini pengharapan. Mana lagi 1? Oh, yang kasih itu dia bawa jalan. Betul kan saya bilang sama dia? Betul pastor.
Saya tidak percaya pun, dia pun pasti, tidak patut juga dia bohong saya. Ini 3 kapal dia bilang. Iman, harapan, dan kasih. Ini orang tidak mengenal Tuhan. Mengapa dia dapat mengerti tentang iman, pengharapan, dan kasih? Kalau orang yang belum mengenal Tuhan dapat mengerti tentang semua 3 hal ini, lebih lagi saya rasa untuk kita yang sudah mengenal Tuhan. Jadi waktu itu saya heran. Teman, ini Sultan Johor. Siapa yang memberi hadiah untuk tulis ini? Itu kapal besar itu, lebih kurang kecil sedikit ataupun dalam ruang ini. Dia punya buritan dia tulis sampai habis. Tapi bagaimana orang yang sudah percaya? Apakah kita mengerti tentang iman, pengharapan, dan kasih? Tapi yang kita sudah belajar ini, kasih tanpa perbuatan tentu sekali tidak boleh berjalan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat tentang iman dan pengharapan dan kasih, ketiga hal ini, kasih yang lebih besar daripada ketiga-tiga hal ini. Jadi dengan ini Bapak Ibu, ini sedikit firman Tuhan yang saya kongsikan bagi kita pada pagi ini. Saya harap setiap pribadi kita harus menyempurnakan kasih yang ada. Jangan kita bilang, oh saya mengasihi, tapi tanpa perbuatan. Bagaimana kasih itu boleh hidup? Yakobus juga mengatakan, iman tanpa perbuatan. Bagaimanapun kita sebut kita sudah beriman, tanpa perbuatan, semua itu tidak dapat jalan. Satu yang saya selalu ingat, kalau kita pikir ini SIB, dia sudah mulai daripada 1928. Sekarang sudah hampir 100 tahun. Bila saya pikir di mana penginjilan, missionary SIB. Waktu kami pergi seminari di Korea. Korea baru mulai tahun 1950. Lepas perang saudara mereka, perang Korea. Baru Korea mengenal Tuhan. Tahun 50-an, Presbyterian mempunyai 2.000 missionary di seluruh dunia. Full gospel saya tidak tahu. Bukan 2.000 saya rasa. Mungkin lebih daripada itu. Kenapa? Karena mereka mempunyai iman yang besar. Dan juga mempunyai perbuatan. Selalu, kalau mungkin itu makanya saya tiba-tiba naik saya punya tekanan darah. 2 bulan yang lalu. Dalam PKP ini, saya duduk tidak pikir yang lain. Mengapa SIB ini iman dia besar, tapi perbuatan tidak ada? Dalam Malaysia tidak ada gereja yang bersama dengan kita. Yang paling besar. Kita mempunyai 700 gereja dan kelompok. Orang lain, kalau kita banding-banding di Malaysia lah, yang setahu saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu iman mereka ada, tapi perbuatan tidak ada. Ada perbuatan, tapi iman tidak ada. Mau bangun gedung besar-besar, tapi tidak mempunyai iman. Malah mau minta sponsor dari orang. Saya pernah dijemput ke satu daerah. Karena mereka mau membangun gereja. Pastor tolong ajar kami bagaimana memberi yang sempurna. Saya tanya mereka, siapa pernah beli rumah di pasar ataupun di kota? Ada satu orang angkat tangan. Saya tanya dia, apa kerja kamu? Saya dulu polis, kata dia.
Saya ketua polis di Serian, kata dia. Oh, waktu kamu beli rumah kamu, kamu pernah buat fundraising? Tidak, dia bilang. Saya sendiri bayar. Tapi kerja Tuhan kalau mau membangun satu tempat, tidak lari-lari dari fundraising. Mengapa jemaatnya tidak mempunyai iman kah? Jemaatnya tidak mempunyai perbuatan kah? Sehingga fundraising aja saja. Saya lihat satu gereja, 1 bulan mau hampir 4 kali buat fundraising. Lain yang barbecue, lain yang buat fundraising, lain yang kutip duit. Ini memalukan Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak jauh daripada kita, tidak ada kekurangan. Tetapi karena kita sendiri tidak menyempurnakan iman yang ada pada kita, tidak menyempurnakan kasih yang ada pada kita. Kita mengharap-harapkan tapi tidak disempurna juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak senang lihat hal yang seperti ini. Dia beli rumah 200-300 ribu. Tidak pernah buat fundraising. Maxan sudah ada buat fundraising kah? Ken? Kamu beli apa aja buat fundraising? Buat fundraising lah. Ini yang buat kita bingung. Kita satu orang boleh tanggung beli satu rumah yang berharga 300-400 ribu. Tapi kerja Tuhan membuat satu bangunan yang harga 200-400 ribu pun tidak lari daripada fundraising. Tuhan tidak senang. Seolah-olah kita dalam Alkitab mengatakan seolah-olah kita itu, makanya Tuhan tidak memberkati apa yang kita buat. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau supaya kita menyempurnakan kasih yang ada pada kita. Sempurnakanlah dia dengan perbuatan kita. Jangan juga mengatakan saya kasih kamu. Ku kasih di kau dengan kasih Tuhan. Itu bukan kasih kamu, itu kamu mengasihi dia dengan kasih Tuhan saja. Tapi perbuatan itu tidak ada, itu kasih pun dia pada mati. Jadi itu sedikit firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Saya harap firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Hamba sudah berhenti dan hamba mohon Roh Kudus-Mu terus berbicara bagi kami supaya kasih kami disempurnakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar lagi kami keluar dari tempat ini. Tuhan sertaikanlah kami. Lindungilah kami sampai ke tempat kami masing-masing dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang tidak sempat bersama kami pada pagi ini dimanapun mereka berada. Tuhan tolong lindungi mereka. Jauhkanlah kami daripada jangkitan penyakit-penyakit yang tular di negara kami. Agar kami terus dibebaskan, bebas untuk memuji Tuhan. Bebas melakukan semua pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tolong dengarkan doa ini. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.